Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Aradidi TV dan pendengar Radio Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan suci Ramadan, bagi kita tidak asing surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya di berbagai tempat itu ayat ini menjadi ikon puasa Ramadan. Artinya ketika seorang diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, intinya apa? Pada akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Para penafsir berbeda makna dengan memahami makna la'allakum tattaqun. Ada yang mengatakan la'allakum tattaqun itu kalau pemahaman orang awam, dengan puasa itu mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Bagaimana takwanya? Yang penting takwa ya. Kenapa? Karena sudah puasa bulan suci Ramadan. Ada juga penafsir yang mengatakan la'allakum tattaqun itu apa? Jadi artinya ada barometernya. Ini menurut Imam Ibnu Katsir ya. Tapi bukan ini yang akan kita kaji sekarang. Artinya apa? Orang berpuasa bulan suci Ramadan itu imtithal awamirillah wajtinabu nawahihi. Akhir dari bulan Ramadan, seorang sudah bisa menjaga diri. Artinya dia patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita bahas sekarang itu tafsir Ibnu Arabi, tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Abbas. Ini ketiganya beliau menyikapi makna la'allakum tattaqun, memaknainya dengan makna ridha. Jadi artinya kita berpuasa bulan suci Ramadan itu supaya ridha. Apa maksud ridha di sininya? Artinya kita melihat dari sudut pandang lain lah. Kita ingin melihat tattaqun itu dari segi ridha. Artinya seorang berpuasa bulan suci Ramadan intinya apa? Supaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep Imam Al-Ghazali, itu ridha itu diperoleh dengan tidak begitu saja. Jadi artinya melalui tahapan-tahapannya. Ridha itu diperoleh dengan sabar, kemudian sabar. Pada akhirnya akan mencapai ridha. Ridha itu kalau bahasa lainnya begini, menikmati ibadah, menikmati sesuatu, itu ridha namanya. Maka kita tidak heran kalau melihat ada orang salat tidak ada beban dalam ibadah salat dia, kemudian puasa tidak ada beban juga, membaca Al-Quran tidak ada beban juga, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bulan suci Ramadan membiasakan diri kita untuk terus membaca Al-Quran. Bulan suci Ramadan membiasakan kita itu untuk terus beribadah, beramal saleh, kemudian bangun tengah malam dan lain sebagainya. Diupayakan apa? Setelah bulan Ramadan, itu di bulan Syawal, karena kita di awal Ramadan sabar berpuasa, sabar lagi. Akhirnya apa? Pada akhirnya menuntut seseorang untuk ridha terhadap puasa bulan Ramadan. Menuntut seseorang untuk apa? Supaya ridha dia membaca Al-Quran. Mungkin di bulan lain dia tidak pernah baca Al-Quran. Mungkin di bulan lain dia tidak pernah bersedekah. Ini kita jangan artinya secara umum lah ya. Jadi artinya tidak bersedekah. Tapi momen bulan suci Ramadan ini memaksa seseorang untuk beribadah, memaksa seseorang untuk berbuat baik. Kenapa? Karena orang lain berbuat baik. Tetapi intinya apa? Intinya la'allakum tattaqun, supaya dia ridha. Memang pertama itu kalau pembahasan ridha, jadi analoginya begini. Seorang kalau sudah tidak terbiasa dengan sesuatu, maka sesuatu hal itu akan berat bagi dia. Seorang yang tidak biasa untuk salat berjamaah, maka salat jamaah itu akan berat bagi dia. Tetapi kalau dia hari ini berjamaah, besok berjamaah, memang pertama susah sedikit ya, susah untuk berjamaah. Hari kedua juga susah, hari ketiga juga susah. Akhirnya apa? Dia sudah ridha untuk salat berjamaah. Kenapa dia ridha? Karena dia sudah membiasakan dirinya untuk salat berjamaah. Artinya bulan suci Ramadan selama 30 hari mendidik seseorang untuk ridha dalam berbagai hal. Ya, jadi contoh sebelumnya dia tidak pernah bersedekah. Di bulan Ramadan habis salat, karena orang lain bersedekah, dia bersedekah juga. Karena orang lain buat, dia buat juga ya. Walaupun itu kita berikan nilai plus kepada dia, walaupun dia melihat orang lain ya. Kenapa? Hal yang dia lakukan itu membawa dia kepada secara tidak dia sengaja. Secara tidak dia sengaja, Allah sedang mendidik dia untuk ridha dalam bersedekah. Allah sedang mendidik dia untuk ridha dalam membaca Al-Quran. Allah sedang mendidik dia untuk terus berbuat baik. Karena di bulan Ramadan memaksa dia untuk tidak ngomong macam-macam. Karena apa? Dia takut puasa dia batal.
Dia tidak ngomong-ngomong riba orang lain. Dia takut puasanya batal ya. Dia tidak ingin berbuat maksiat, dia takut puasanya batal. Ini walaupun seperti ini, artinya apa? Allah kita ini secara pribadi, secara tidak sadar Allah sedang mendidik kita untuk ridha terhadap suatu hal. Makanya nanti hasilnya kita lihat di luar bulan suci Ramadan ya. Jadi ketika sudah masuk bulan Syawal, di situ akan kita lihat apakah salat kita diterima atau tidak oleh Allah. Apakah salat kita memberi pengaruh atau tidak. Apakah bulan suci Ramadan dengan berbagai keutamaannya mendidik kita sedemikian rupa, apakah berhasil atau tidak. Jadi makanya lihatnya pada pribadi, coba lihat. Jadi ketika kita habis bulan suci Ramadan, baca Al-Quran itu sudah nikmat, tapi jangan di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan. Makanya kalimat la'allakum tattaqun itu bukan di Ramadannya, setelah Ramadan. Coba lihat, ridha nggak kita? Makanya ada seorang itu setelah Ramadan, dulu dia sebelum Ramadan, dia tidak nyaman baca Al-Quran. Dia tidak menikmati baca Al-Quran. Tetapi setelah Ramadan dia menikmati baca Al-Quran. Kenapa? Di dalam bulan Ramadan dia sudah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Inilah ridha namanya. Jadi la'allakum tattaqun, puasa Ramadan, ketentuan Allah, artinya apa? Ketentuan Allah kemudian dan berbagai hukum yang diinikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan untuk mendidik seseorang supaya dia ridha terhadap sesuatu hal itu. Ridha kalau bahasa kita itu nikmat ya, menikmatinya. Maka habis Ramadan, kalau jiwa kita ini menikmati salat berjamaah, artinya puasa kita sudah berhasil mendidik kita menjadi orang ridha. Kalau kita habis bulan Ramadan, bersedekah itu nikmat bagi kita ya. Artinya apa? Bulan Ramadan sudah berhasil mendidik kita menjadi orang yang ridha ya. Artinya apa? Ridha nikmat ya, nikmat dalam beribadah. Makanya pergunakanlah kesempatan bulan suci Ramadan ini. Artinya bulan yang kita ketemukan cuma setahun sekali ya. Jadi ketemunya cuma setahun sekali. Tapi walaupun setahun sekali, ini momen yang sangat luar biasa. Artinya mendidik seseorang itu supaya dia menikmati ibadah. Intinya kan nikmat ibadah. Karena begini, ada 3 hal kata Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab beliau. Ada seseorang itu mengenal Allah itu bagaimana caranya? Ma'rifatullah, ma'rifah taklidi namanya. Dia ingin ma'rifah mengenal Allah tapi ikut-ikutan. Ini biarin saja. Kemudian setelah itu yang kedua, ma'rifah itu ma'rifah tahqiq namanya. Dia sudah mulai berpikir. Makanya mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan, seorang itu akalnya sudah main, hatinya juga sudah main. Ya. Ketika dia sudah mulai berpikir, untuk apa saya salat, untuk apa saya beribadah. Kan tidak mungkin Allah menyuruh saya beribadah begitu saja kalau tidak ada hikmahnya, kalau tidak ada nilainya. Jadi dia sudah mulai berpikir, untuk apa saya hidup di dunia ini? Apakah hidup di dunia begitu saja? Apakah hidup di dunia cuma tidur, bangun, makan dan lain sebagainya, dan duduk-duduk di kedai kopi, atau kita pergi ke sana kemari tanpa tujuan? Apakah seperti itu? Ya, ini seorang baru mengenal ibadah. Artinya dia mau lebih dekat dengan ibadah itu untuk apa sebenarnya? Untuk apa puasa? Untuk apa salat? Ketika seseorang sudah mengenal apa itu salat dan puasa, ketika itu dia baru mengenal hakikat makrifah baru dapat sama dia. Maka itulah yang kita katakan hakikat makrifah tadi adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian setelah bulan suci Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Menjadi orang yang ridha dalam segala hal. Menjadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan rahmat. Ya, kelebihan dan rahmat oleh Allah. Apa kelebihannya? Kita sudah bisa menerima ketentuan Allah. Kita sudah menikmatinya. Jadi menikmati apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang ini, kita nikmati. Kenapa kita nikmati? Karena yang melarang itu adalah Allah, bukan orang lain. Kenapa salat itu kita nikmati? Karena yang menyuruh salat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa kita nikmati ya? Tetapi kalau sebagian ada tidak menikmati puasa ya, akhirnya baru dia nikmati ya, karena susah hari pertama, kedua, ketiga dan lain sebagainya ya. Maka sahabat Ar-Ramadhani TV dan pendengar Radio Assalam sekalian, serta kaum muslimin dan muslimat yang berada di berbagai daerah, marilah kita ini sebentar lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Manfaatkanlah bulan ini sedemikian rupa untuk mendidik jiwa, untuk mendidik hati kita yang selama ini mungkin kita tidak bisa menerima ini, susah untuk beribadah. Inilah salah satu sarana kita untuk bisa menjadi orang-orang yang ridha. Kalau bahasa lainnya, orang-orang
yang menikmati ibadah, orang yang menikmati perintah Allah dan menikmati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita patuh kepada Allah dan tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dilarang, kita menikmati. Artinya yang melarang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.